Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Mari kembali kita merenungkan firman Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita pada pagi hari ini. Pada hari ini saya akan mengambil sebuah ayat yang terdapat dalam 1 Petrus 3 ayat 10. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Kita diingatkan kembali untuk menjaga lidah terhadap yang jahat dan ucapan yang menipu. Apa yang bisa membuat lidah kita menjadi teledor, tidak bisa terjaga? Dalam Mazmur 106 ayat 33 dikatakan, sebab mereka memahitkan hatinya sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Yang dapat saya artikan, kondisi keadaan pahit hati sering membuat kita tidak menjaga lidah kita, tidak menjaga bibir kita. Mungkin keadaan pandemi saat ini membuat hati kita pahit karena segala sesuatunya terasa berat dan susah, sehingga membuat kita teledor tidak menjaga bibir dan lidah kita. Apakah keadaan saat ini membuat kita pahit? Mari kita ingat kisah bangsa Israel di tanah Mesir. Dalam Keluaran 1 ayat 14 dikatakan, orang Mesir itu memahitkan hidup bangsa Israel dengan menyuruh mereka mengerjakan kerjaan yang berat, mengerjakan tanah liat, batu bata, dan berbagai pekerjaan di ladang. Ya, pekerjaan dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada orang Israel. Tetapi bangsa Israel pada waktu itu tetap berseru kepada Allah. Dan dalam Keluaran 3 ayat 7 dikatakan di situ bahwa Allah telah mendengar seruan mereka. Ya, kadang keadaan pahit kita harus bisa berseru kepada Allah daripada kita berkeluh kesah. Juga ingat keadaan Ayub, ya. Ayub yang kita tahu kisahnya, dari keadaan yang sangat berkecukupan, Tuhan hempaskan jatuh menjadi miskin dan berpenyakitan. Sampai Ayub berkata dalam Ayub 10 ayat 1, Ayub bosan hidup dan ingin melampiaskan keluh kesahnya, keluhan-keluhan dalam jiwanya yang pahit. Jadi Ayub ini juga merasa kepahitan, dari keadaan yang baik dihempaskan menjadi keadaan sangat tidak baik. Dan Ayub merasa pahit jiwanya. Dia berkeluh kesah kepada Tuhan. Dia berkeluh kesah sampai berkata, bosan hidup, apa gunanya hidup, ya. Tetapi setelah Ayub sadar, di Ayub 42 dia mencabut semua perkataannya dan menyesalinya. Dan sejak itu Tuhan mulai kembali memberkati Ayub. Apa yang kita pelajari dari kisah Ayub? Jika kita sudah berkata-kata pahit, ya, melalui bibir kita, melalui lidah kita, dengan karena kondisi keadaan yang kita alami, kita segera cabut perkataan itu dan menyesali dan minta ampun. Maka Tuhan akan kembali memberkati kita. Di dalam dunia musik, ya, banyak sekali komponis atau para pencipta lagu, mereka menciptakan lagu dalam keadaan pahit. Dan biasanya lagu yang mereka ciptakan dalam keadaan susah, dalam keadaan pahit, itu sangat-sangat sukses atau ya menjadi lagu yang terkenal. Jangankan lagu di dalam gereja, lagu di luar pun seperti itu. Lagu-lagu zaman dulu di gereja, salah yang saya pernah dengar, yaitu ciptaan dari Pak Pendeta Awan Dato Almarhum. Waktu dia menciptakan Peganglah Tanganku Roh Kudus, dia sedang merasakan galau dalam hatinya. Dia merasakan hidupnya hampa, sehingga rasanya dia itu ingin loncat saja. Waktu itu dia ada dikisahkan di sebuah helikopter, rasanya pengen loncat. Tetapi dalam hatinya timbul kata-kata itu, peganglah tanganku Roh Kudus, aku tak sanggup jalan hidup ini sendiri, tunjukkan jalan yang harus aku lalui. Jadi
Itu lagu yang memberkati banyak orang, timbul dari hati yang keadaan pahit atau susah. Ya. Ada juga kisah lain dari artis namanya Didi Kempot almarhum. Dia seorang artis yang mulai atau seorang musisi yang mulai karirnya dari pengamen jalanan. Dia cerita, dia ada menciptakan sebuah lagu judulnya Cidro. Cidro itu artinya luka. Dia menciptakan lagu itu saat menjadi pengamen dan dia jatuh cinta sama seorang cewek. Dan ceweknya ini mau dan seneng. Tapi pas dikenalkan ke orang tuanya bilang sama anaknya, "Koe nek karo bocah iki esok meh mangan opo?" Ya. Jadi artinya kalau kamu mau nikah sama orang ini, kamu besok mau makan apa? Nah, itulah jadinya Didi Kempot merasa kecewa dan kepahitan, akhirnya menciptakan suatu lagu yang judulnya Cidro. Untung dulu waktu saya melamar istri saya, mertua saya nggak bertanya seperti itu ya, karena saat itu saya juga seorang musisi. Nah, Paulus juga berkata, kita harus buang jauh-jauh kepahitan. Sebisa mungkin kita, yang kalau hati kita merasa pahit, kita ubah itu, sekreatif kita mengalihkannya menjadi keadaan yang lebih baik, menjadi keadaan lebih positif. Kita tahu bahwa dalam keadaan susah, dalam keadaan resesi ekonomi, ingat selalu akan ada pengusaha-pengusaha baru yang sukses. Biasanya mereka bisa melihat jauh ke depan. Mereka dapat melihat kesempatan yang lebih baik daripada sekedar mengeluh. Ya. Dalam Efesus 4 ayat 31 sampai 32 dikatakan segala kepahitan hendaklah dibuang ya. Jadi kita seorang dengan yang lain harus penuh kasih mesra, saling mengampuni. Nah, kuncinya untuk kita tidak pahit adalah mengampuni orang lain dan diri kita sendiri. Ya. Ampuni diri kita sendiri, menerima keadaan kita sendiri bahwa kita bukan orang yang sempurna. Saat kita melakukan dosa, seringkali kita mendapat tuduhan dari iblis. Jadi kita tidak bisa mengampuni diri kita sendiri. Mulai dengan mengampuni diri kita sendiri, kita bisa mengampuni orang lain. Bagaimana bisa? Kalau dalam keadaan panik, dalam keadaan susah, yang harus kita lakukan adalah peganglah janji Tuhan. Pegang janji-janji firman Tuhan. Hafalkan janji-janji firman Tuhan. Maka kita akan memiliki pengharapan. Saat kita sudah berpengharapan, hidup kita menjadi tenang. Saat kita tenang, kita dapat berdoa. Saat kita berdoa, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, bagaimana kita harus berdoa. Dan Roh itu akan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Nah, saat kita sudah mengerti hal itu, kita dapat mengerti, dapat membedakan mana yang baik, mana yang benar, dan mana yang sempurna atau yang seturut dengan kehendak Allah. Saat kita melakukan kehendak Allah dalam hidup kita, itulah hari-hari baik yang akan kita lalui. Semoga renungan pada pagi hari ini dapat memberkati saudara dan saya, sehingga kita dapat menjadi lebih mengerti bagaimana kita harus menjalani hidup ini. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus Allah Bapa kami dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan, firman-Mu kembali mengingatkan kepada kami untuk menjaga hati kami, menjaga lidah bibir kami Tuhan. Walaupun dalam keadaan susah, walaupun dalam keadaan penuh tekanan hidup Tuhan, ajar kami untuk tidak berkeluh kesah, ajar kami untuk selalu berpegang pada janji-Mu Tuhan, sehingga kami terus mempunyai iman pengharapan yang tertuju kepada Engkau, daripada hanya membuang waktu kami dengan berkeluh kesah Tuhan. Kiranya jika ada di antara kami yang sudah mengeluarkan perkataan-perkataan, keluhan-keluhan, bahkan menyangkal Engkau Tuhan, kiranya Engkau ampuni Tuhan.
Engkau berikan kekuatan kepada kami untuk mencabut dan menyesali perkataan itu ya Tuhan, sehingga Engkau akan kembali memberkati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberi hikmat, marifat kepada setiap kami Tuhan, bagaimana kami harus menghadapi segala sesuatu dalam hidup kami ini Tuhan. Biarlah kami dapat memutuskan dengan tenang, dengan hikmat daripada Engkau, sehingga kami dapat hidup seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, memberkati seluruh pekerjaan kami, memberkati seluruh apa menjadi kegiatan kami, yang belajar, yang bekerja, yang mencari usaha Tuhan, mencari pekerjaan, yang sakit Tuhan, kiranya Engkau sembuhkan dan Kau nyatakan kehendak-Mu dalam kehidupan mereka. Terpujilah Engkau, kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat.